Dan cuacanya baik nanti, tidak ekstrim, semoga, amin. Saya ingin menyampaikan sebuah video yang menurut saya itu isinya kembali lagi klaim, hanya doktrin, hanya dogma yang patut diduga itu malah bisa memecah belah antar suku-suku yang ada di Indonesia dari salah satu oknum habaib, saudara. Kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural. Dan bangsa Indonesia bangsa yang berbineka. Sehingga tolong oknum-oknum habaib jangan framing, jangan Anda klaim seolah-olah Anda merampok, ya. Bahkan ada oknum habaib yang menyebutkan bahwa tahlilan, ya, budaya tahlilan itu katanya dibuat dan dikarang, disusun oleh oknum habaib. Ini rampok klaim dari tahlilan. Jadi kalau memakai istilahnya Gus, ya, yang dari Yai Khos Surakarta, kalian kemarin bisa melihat di channel saya sebelumnya, oknum-oknum habaib ini memang suka merampok sejarah NU, sejarah nasional kita sudah dirampok, misalnya Surabaya, ya kan, itu juga dirampok. Nanti saya akan tayangkan pendapatnya. Nah, coba kita simak, saudara. Ini salah satu habaib, beraninya dia menyebutkan bahwa suku Aceh, katanya dia, ya, suku Madura, suku Banjar, katanya adalah suku-suku yang paling cinta kepada habaib. Kalimat ini terus terang saya luruskan. Mungkin saja ada oknum, bukan suku. Jadi jangan bawa-bawa suku. Saya yakin tidak semua suku Madura, tidak semua suku Aceh, tidak semua suku Banjar cinta buta kepada Anda, taklid buta kepada Anda. Tidak semuanya suku-suku itu mengkultuskan Anda. Tidak semuanya suku-suku itu fanatik berlebihan kepada Anda. Mungkin ada 1-2 orang itu disebut oknum, ya. Oknum, oke, kita terima kalau diksi yang kamu pakai adalah oknum. Tapi kalau kamu langsung mengklaim suku, itu adalah pembodohan. Hati-hati, saudara. Ini sungguh membuat kita itu prihatin, miris, sangat miris. Anda harus hati-hati, ya. Banyak suku-suku yang mereka sebagian mungkin memang suka yang tidak tahu. Yang tidak tahu kalau kalian itu dari oknum Habib Baklawi itu bukan juriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kayak saya yang sekarang tahu, ya tadinya sih saya suka, tetapi sekarang setelah tahu bahwa dia ternyata melakukan kebohongan publik, nasabnya ternyata nasab palsu, ya tidak sedikit orang yang seperti saya akhirnya dia mulai tidak percaya, kemudian mengkritisi dan mengajak ke jalan yang benar, yang tidak sesat. Ayo, tidak usah berpanjang-panjang, saya putarkan videonya. Ini video dari salah satu oknum habaib yang mengklaim bahwa suku-suku tadi yang saya sebutkan, Madura, Aceh, Banjar, bahkan siap bertaruh nyawa untuk membela mereka. Ngapain kita bertaruh nyawa membela oknum-oknum Habib Baklawi? Ngapain? Coba jawab. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya juga, nggak ada jaminan masuk surga. Ini yang harus dijelaskan. Kalian jangan mau dibodoh-bodohin. Kalau membela habaib, lalu nanti kalian masuk surga. Belum tentu, mereka sendiri aja belum tentu masuk surga kok. Mereka tidak bisa menjamin kita masuk surga. Mereka bukan pemegang kunci surga. Itu ya. Nah, ini jelas-jelas kalian jangan mau dibodoh-bodohin. Ngapain kita bertaruh nyawa untuk mereka? Kalau bertaruh nyawa untuk nusa bangsa dan negara demi kemerdekaan NKRI,
demi kejayaan NKRI, monggo siapapun harus mau bersedia membela NKRI, harga mati, itu baru benar. Kalau bertaruh nyawa untuk oknum-oknum habaib dari Klan Pahlawi, sadarlah ya, sadar, itu jelas nggak benar, saudara. Mari kita simak bagaimana klaim sepihak, bagaimana doktrin dan propaganda mereka. Ini lebih kejam dari Jepang ini. Ya, ini pasti kalian hafal ini ya. Coba ini saya perdengarkan ya, saudara-saudara. Suku yang sangat cinta sama ulama, sama habaib itu tiga yang saya tahu. Suku Madura, suku Aceh, dan suku Banjar. Itu cintanya sama ulama luar biasa. Cintanya sama habaib luar biasa. Nyawa mereka kasih, nyawa mereka tumpahkan, nyawa mereka korbankan. Ini juga informasi buat kita. Tahlil itu pertama, susunan Habibullah Haddad pertama. Siapa orang yang pertama kali nyusun tahlil? Bacaan-bacaan zikir, terus habis baca-baca zikir, baca doa wahbah, ya Allah, bacaan yang tadi kita baca, sampaikan pahalanya untuk fulan. Itu pertama Habibullah Haddad, sahabat. Se-Indonesia tuh kita kalau ada orang meninggal kan baca tahlil, itu jasanya Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Nah, ini jelas kita tadi baru saja mendengar rampok sejarah. Ya, rampok sejarah. Itu kalau memakai istilah yang sekarang juga lagi viral, saudara. Jadi pertama saya tegaskan kembali, klaim dari salah satu oknum Habib yang kalian pasti sudah hafal ya suaranya, bahwa suku Aceh, ya, suku Madura dan suku Banjar cintanya kepada habaib itu luar biasa, itu tidak benar. Saya yakin tidak benar. Mungkin hanya 1-2 orang ada mungkin. Itu pun masih mungkin. Dulu bisa jadi. Tapi sekarang sudah banyak yang sudah tahu bobroknya oknum-oknum Klan Pahlawi. Bisa jadi dia sudah tidak lagi cintanya luar biasa. Jadi jangan bilang suku, mungkin oknum 1-2 orang. Lalu dia bilang siap menyerahkan nyawa, bertaruh nyawa, menumpahkan darah demi habaib Klan Pahlawi. Itu doktrin untuk memframing dan mempropaganda supaya mereka punya dukungan. Hati-hati. Kemudian ada lagi yang tadi disebutkan, katanya budaya tahlilan yang sudah dilaksanakan oleh ribuan umat muslim di Nusantara, terutama dari kaum Nahdiyin misalnya, diklaim bahwa yang menyusun itu, yang merumuskan itu adalah oknum habaib. Karena kata tadi dia mengatakan itu atas jasa habaib katanya. Habaib siapa tadi? Kalian masih ingat itu? Nah, saya nggak usah sebut biar nggak tambah terkenal. Nah itu saudara, dia benar-benar mengklaim itu rampok sejarah. Dia nggak pernah belajar sejarah itu. Atau memang sengaja dia tahu, tapi sengaja karena kalau itu terus dibiarkan, nggak dibelokkan oleh mereka, maka yang rugi adalah mereka. Begitu katanya, dugaan saya ya saudara. Nah, harus disadari bahwa sejarah Indonesia itu menjelaskan jauh sebelum kedatangan dari oknum-oknum habaib dari Yaman, Hadramaut itu ke Nusantara dengan dibawa oleh Belanda, tradisi adat istiadat tahlilan sudah dilaksanakan oleh para wali songo. Ini yang harus digarisbawahi ya. Jadi Anda jangan percaya kepada doktrin oknum-oknum Habib seperti tadi. Ingat, ya, jauh sebelum kedatangan para habaib-habaib yang dibawa oleh Belanda dari pasar perbudakan, dari pasar buruh di Hadramaut Yaman sana, dibawa ke Nusantara ini, Islam sudah eksis dan sudah melaksanakan tradisi tahlilan. Karena apa? Tahlilan itu kalau menurut kajian sejarah salah satu bentuk akulturasi dengan budaya sebelumnya, saudara. Jadi itu bukan Islam, ajaran Islam asli, itu adalah campuran bentuk akulturasi.
Pahami itu. Lek gak percaya, golek ono kono ning negara Arab, ono ta tradisi tahlilan. Ada ta tradisi tahlilan di Arab sana? Gak ada, hanya di Nusantara adanya, saudara. Buka mata hati, mata telinga dan pikiran Anda. Hati-hati dengan doktrin-doktrin sesat dari oknum habaib yang seperti itu. Clear ya? Jadi tahlilan adalah tradisi asli dari bangsa Indonesia yang dulu diformulasikan, disusun oleh para wali songo untuk media penyebaran agama Islam. Jadi sejarah Indonesia jelas menunjukkan bahwa tahlilan itu dijadikan media untuk penyebaran ajaran Islam. Jadi mengundang para wali Allah itu dulu itu berbaur dengan pribumi, berbaur dengan penduduk asli, saudara, lalu melakukan akulturasi, melakukan pendekatan-pendekatan dakwah dengan pendekatan budaya, saudara. Tidak seperti para oknum-oknum habaib itu yang dakwahnya seolah-olah dia paling hebat, menggunakan doktrin nasab. Waduh, kacau negara kalau terus-terusan tidak diluruskan doktrin-doktrin sesat para oknum-oknum habaib itu. Ya, ini penting. Dulu nggak ada yang seperti ini. Ya, goro-goro yang oknum habib seperti tadi itu akhirnya kita bersuara untuk meluruskan. Kenapa? Karena kebohongan seperti itu kalau terus diulang-ulang, tidak ada yang meluruskan, maka kebohongan itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ini tugas kita, saudara. Mari kita jangan bosan-bosan menjelaskan kepada masyarakat muslim pribumi bahwa ini loh ajaran yang benar, ini ajaran yang sesat, supaya nggak semakin banyak yang menjadi korban doktrin-doktrin dari mereka, propaganda-propaganda dari mereka yang sangat menyesatkan, saudara. Ya, jadi menurut kita jelas ini, mereka itu nggak segan-segan merampok sejarah bangsa kita untuk merebranding dari mereka bahwa mereka itu seolah-olah paling berjasa bagi NKRI. Padahal untuk mengingatkan saja, karena Anda sudah tahu, mereka datang ke Indonesia hanya ngungsi, mencari kehidupan lebih baik untuk memperbaiki ekonomi mereka ketika di abad ke-19 di Yaman sana mengalami kebangkrutan ekonomi dan sampai sekarang masih konflik kan? Sampai sekarang masih kacau Yaman kan? Tidak seperti Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Mereka hidup di Nusantara bagaikan surga, saudara. Makanya sampai dia lupa diri, lupa bagaimana sesungguhnya sejarah mereka. Sejarah mereka yang kelam menjadi, oknumnya ada menjadi antek Belanda. Anda sudah tahu itu. Ya, Mufti Batavia itu sudah jelas-jelas, saudara, dijadikan oleh Belanda sebagai penyimbang politik para wali songo yang memimpin perjuangan melawan kolonial Belanda. Ya, mereka membuat fatwa katanya perang melawan Belanda, ya, katanya perlawanan Belanda adalah sebuah kekacauan, mengacau saja, ya. Nah, itu katanya memang dia nggak pernah mengatakan itu sebagai bukan dia, tetapi dia mengatakan itu adalah sebuah huru-hara, ya, yang bisa mengacaukan negara. Itu jelas pembelaan kepada pemerintah kolonial Belanda waktu itu, ya. Mohon maaf ini kalau saya salah, silakan Anda kritisi dan Anda tulis ralatnya di kolom komentar supaya mencerdaskan masyarakat. Karena apa, saudara? Komentar Anda di kolom komentar, kalau komentar itu bagus dan meluruskan, malah akan menjadi pencerahan, akan dibaca oleh teman-teman yang lain, sehingga menambah referensi. Kalau itu masuk akal pasti diterima. Tentu saja yang masuk akal, tetapi kalau itu doktrin-doktrin yang menyesatkan, ya malah menyesatkan. Gak ada gunanya juga. Ya, mohon maaf ini. Nah, jadi saya tadi memakai istilah nih, mereka itu dianggapnya layaklah sebagai rampok-rampok sejarah. Ini saya memakai pendapatnya dari Kiai Khos. Saya putarkan videonya yang tadi malam juga sudah saya putarkan. Mudah-mudahan yang belum nonton, tonton video live streaming saya yang sebelum ini, ya. Juga dilihat video-video saya yang lain, ya, saudara. Itu saya sampaikan terima kasih kalau Anda berkenan untuk menontonnya, atau yang belum menonton lagi. Terima kasih.
Silakan kita simak bagaimana itu mereka itu rampok sejarah. Yang jadilah kakak kondang sedunia saja sudah jadi rampok sejarah NU, berdirinya NU, rampok berdirinya Jatman, masuk makam Syekh Jumadil Kubro di Kali Gawi Semarang, itu fakta. Sekarang gimana husnuzonnya Pak Yahya kepada orang-orang Yahudi yang mengaku zuriyah Nabi? Saya sudah dari dulu 1985 sudah memvonis apa kata bapak saya bahwa semua habaib itu darah Yahudi yang dibawa Utsman bin Yahya. Ini ucapan saya, maaf Kiai, saya hanya orang desa, ngalim ya ora, mung berkah kiai. Ngaten mawon kula Mufid. Ya. Sadullah. Ya, dia adalah Gus Mufid. Gus Mufid, bapaknya juga seorang kiai, saudara dari Surakarta. Tadi malam sudah saya bahas panjang lebar Gus Mufid. Kalau Anda ingin tahu, langsung saja kunjungi atau lihat, cari video saya di channel ini, saudara. Jadi Gus Mufid ini benar-benar keras menegur, memperingatkan, ya. Kalau dalam bahasa judul di video saya kasih Gus Mufid ini ngerujak, ya, ngerujak Gus Yahya. Gus Yahya kan kamu sudah tahu itu siapa, beliau adalah ketua PBNU sekarang. Nah, banyak kritikan kepada beliau, Gus Yahya, katanya Gus Yahya ini kurang tegas. Jauh seperti kalau dibandingkan dengan Kiai Haji Doktor, ya, Profesor Doktor Kiai Haji Said Agil Sirot. Kalau Kiai Haji Said itu kan jelas-jelas, ya. Bahkan Kiai Haji Agil ini pernah menyampaikan itu si Cyber Army, Muslim Cyber Army itu katanya juga dikoordinatori oleh oknum-oknum Habib untuk memfitnah. Nah, itu keras kalau Kiai Haji Said, ya. Kemudian Kiai Haji Said ini juga menyampaikan kepada Robito Alawiyah secara terbuka dalam sebuah pengajian beliau di rumahnya hari Minggu malam kemarin, bahwa ya sebaiknya silahkan saja Robito Alawiyah itu membantah ya, hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman yang menyebutkan nasab dari klan Pak Alawi tidak terkonfirmasi, bahkan bisa diduga palsu. Bukan lagi diduga, ini sudah bisa dipastikan. Kenapa? Karena ada yang sudah tes DNA dari oknum habaib dan di situ hasilnya adalah berhaplogrup G, dia keturunan Yahudi. Kemudian dari kajian kitab-kitab nasab juga kajian historis, mereka bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi disebutkan jelas-jelas, ya, oleh Kiai Kos dari Surakarta tadi, habaib dari klan Alawi itu adalah berdarah Yahudi. Ini clear, ya, saudara. Mudah-mudahan video ini semakin mencerahkan kepada kita, memberikan edukasi kepada kita. Jangan mudah ditelan mentah-mentah apa yang disampaikan, doktrin-doktrin yang disampaikan oleh oknum-oknum habaib dari klan Alawi, yang mereka suka melakukan kebohongan-kebohongan semacam itu, merubah-rubah cerita sejarah dan fakta sejarah hanya demi kepentingan dan keagungan dari kelompok mereka, yang ujung-ujungnya mereka mau mengkapitalisasi yang agar menguntungkan mereka, supaya mereka dapat keuntungan dan bisa memobilisasi massa. Ini dugaan ini kuat, ya kan? Jadi hati-hati, saudara. Sampai sekarang singgung-singgung suku-suku yang ada di Indonesia, katanya mereka suku-suku yang tadi disebutkan, suku Madura, suku Aceh, suku Banjar, mau bertaruh nyawa membela mereka, katanya, lalu mau menumpahkan darah kepada mereka. Itu jelas-jelas sebuah pembelokan dan sebuah doktrin propaganda yang menyesatkan, karena sudah pasti bisa dipastikan tidak semuanya, jangan dipukul rata. Kalau toh memang ada
Ya, tapi saya yakin itu hanya oknum-oknum, ya kan? Ini yang harus digarisbawahi. Kemudian clear masalah klaim bahwa yang menyusun tahlilan itu diklaim oleh mereka sebagai jasa para oknum habaib, itu sekali lagi salah, 1000% salah, ya, bukan atas jasa para habaib. Karena apa? Dalam catatan sejarah jauh sebelum para habaib itu datang ke Nusantara ini sudah ada tradisi tahlilan yang disosialisasikan, diajarkan oleh para wali songo, ya saudaraku. Kemudian itu bisa kita jadikan catatan. Terima kasih ya saudara-saudara, Anda di pagi hari ini ya habis sholat subuh sudah mau mengunjungi channel saya, padahal Anda sudah saatnya untuk mempersiapkan aktivitas di hari ini. Selamat bekerja, semoga Anda hari ini pekerjaan-pekerjaan yang akan Anda urusi berjalan lancar, penuh barokah ya. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Oke, saya akhiri. Salam akal sehat ya. Salam persatuan dan kesatuan. Ya, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!